You better love me again. You better love me again. Pak Rio, gini Pak, Yuk. kemarin ada yang cerita Pak sama saya. Gini Pak, dia nanya sih, sebenarnya analisis market itu yang bagus itu kapan sih dilakuin Pak? Kadang kita apa harus seharian gitu ngeliatin chart gitu. Kadang kan kita juga takut nih, posisi kita kan lagi floating nih. Kita juga takut kalau misalnya ditinggalin, itu gimana tuh Pak? Dia cerita begitu Pak. Ya, kalau misalnya biasanya ya yang saya tahu, ini juga bercermin kepada saya secara personal dulu juga. Kalau kita baru masuk ke dunia baru, biasanya kan seperti ada satu mainan baru gitu ya. Betul. Satu ada aktivitas baru. Apalagi kalau kita bicara trading, melihat chart, kemudian mengamatin, kemudian mencari strategi. Nah itu sih sebenarnya wajar-wajar aja, dan bahkan sometimes ada yang hari Sabtu, Minggu pun buka komputer, lihat chart lagi, analisa lagi ya. Nah, jadi aktivitas seperti itu sebenarnya sah-sah aja. Tapi kalau kita mau masuk kepada satu mindset cara berpikir dalam trading, kalau bagi saya pribadi, sekali lagi ini adalah debatable ya. Artinya mungkin nanti ada pada saat saya buat konten cerita ini ada yang mendebat bahwa Ada yang kontra mungkin. Ya. Nah, jadi kalau bagi saya analisa pasar itu hanya sampai saya open position. Ya. Maksudnya itu gimana? Ya, jadi misalnya sebelum saya masuk pasar, tentunya saya menganalisis market kan. Nah, menganalisis market bahwa harga ini mau kemana, kemudian saya kalau mau entry di harga berapa, kemudian saya mau stop loss di harga berapa, kemudian saya mau take profit di harga berapa. Pakai pending order ya? Ya itu nggak harus, ya tentunya kalau close market saya lebih suka menggunakan pending order. Oke. Ya. Nah, tujuannya apa? Saya mengatakan seperti itu bahwa saya hanya berhenti sampai saya entry. Setelah itu saya membiarkan plan saya berjalan. Nah, ini kan memenuhi unsur bahwa trading itu perlu trading plan. Betul. Ya. Kalau saya terus mempelototi chart, berarti kan kemungkinan besar saya tidak ada satu planning yang planning yang cukup saya siapkan sebelum-sebelumnya gitu loh ya. Kadang ya memang di dalam tengah jalan orang bisa aja terjadi ada planning, tapi dalam analisa pasar, kenapa kita berhenti di situ? Karena sering sekali itu terjadi, orang itu mengambil keputusan di tengah jalan berdasarkan analisa berjalan ya setelah dia entry posisi. Misal contoh, Anda sudah masuk pasar ya. Kemudian Anda terus duduk menganalisa segala macam, itu pasti nanti di tengah jalan akan ketemu sesuatu. Iya. Ya, sesuatunya itu misalnya dia akan mengatakan misalnya, gue udah nggak kuat lagi nih. Ya, nah alhasil apa? Keputusan yang diambil mungkin nggak sampai TP, Iya. Anda keluar. Iya, betul. Ya toh? Nah, atau pada saat Anda sudah masuk pasar, terus analisa lagi di tengah jalan, terus melihat harga bergerak melawan Anda. Nah, padahal Anda sudah punya stop loss nih. Nggak nyampe stop lossnya, Anda udahlah lepaslah, takut. Ternyata harga balik lagi. Nah, itu kan sering terjadi. Betul. Ya. Nah, jadi sekali lagi, ini adalah satu opini, pandangan personal saya. Ya. Jadi saya tidak suka analisis market setelah entry. Karena bagi saya ya sudah, saya sudah memutuskan kok bahwa harga akan naik. Kemudian kalau dia tidak naik, saya sudah memutuskan juga saya mau ngapain. Kalau dia benar naik, saya sudah memutuskan juga saya mau ambil untung di berapa. Ya sudah, selesai. Gitu. Ya. Nah, paling sesekali saya akan lihat udah kena belum. Ya, sesekali saya pantau udah kena belum. Selebihnya tidak akan kita duduk seharian mempelototi chart ya. Nah, hal ini
juga sebenarnya sangat membantu bagi teman-teman yang tidak full time dalam trading. Misalnya Anda punya kerjaan, Betul. ya, punya kerjaan, lalu coba masuk ke dunia trading ini. Nah, jadi nggak terganggu kalau mindset ini terbentuk seperti itu. Nah, tapi kalau nggak ada mindset ini atau cara berpikir seperti ini, maka ada potensi Anda akan nggak tenang dalam kerjaan Anda. Betul. Ya, karena dulu saya punya teman satu gitu. Jadi dia itu punya bisnis, punya usaha ya. Terus dia masuk trading. Nah, terganggu itu. Bisnisnya terganggu. Ya, harusnya dia mesti meeting sama karyawannya. Jadi tertunda, lagi tanggung, lihat harga segala macam, akhirnya berantakan juga. Menurut saya jadi nggak sehat. Ya, tapi kalau Anda coba masuk ke dalam logika yang saya bangun, bener nggak? Lu nganalisa tujuannya apa? Tujuannya kan untuk cari untung, ya. Nah, pada saat Anda sudah melakukan itu, proses mencari untung itu kan dari masuk pasar. Nah, begitu masuk pasar kan sebenarnya sudah selesai. Betul. Tinggal planning dijalankan, ya toh? Nah, kecuali Anda nggak punya planning. Kalau nggak punya planning, menurut saya rumit juga ya. Trading kalau nggak ada planning itu, menurut saya sangat-sangat riskan, ya. Karena seperti saya bilang tadi, di tengah jalan bisa banyak terjadi banyak hal. Contoh tadi, TP nggak nyampe, dilepas, ya. SL nggak nyampe, dilepas. Atau lebih buruk lagi adalah Anda merasa, ini pasti naik lagi nih. Kemudian Anda tambah posisi lagi. Nah, ini kan keluar dari planning. Betul. Kalau benar, happy, pasti kan. Tapi kalau salah, maka yang terjadi apa? Di luar planning, orang kalau yang terjadi di luar planning dan itu adalah sifatnya rugi, penyesalan itu double loh. Keselnya itu double. Kalau tahu gua tadi nggak masuk. Kalau tahu, ya kan? Mendingan kalau nggak tahu. Jadi nggak tahu itu dengan cara apa, ya udah entry sudah tinggal aja. Tapi gini loh Pak, kalau membuat rencana trading itu kan kaitannya sama disiplin juga kan ya. Kadang kita buat analisa dan membuat strategi itu berjalan, sistem itu berjalan dengan sendirinya. Tapi terkadang itu membutuhkan disiplin yang kuat gitu, dan disiplin itu terkadang hanya mudah diniatkan mudah, tapi dipraktikkan itu pada dasarnya itu susah gitu. Nah, menurut Pak Rio tuh gimana Pak cara supaya kita tuh bisa disiplin gitu? Ya, sebenarnya disiplin itu ada dua cara sih sebenarnya. Kalau menurut saya, kita bercontoh kepada katakanlah satu negara, namanya Singapura. Bagaimana orang-orang Singapura bisa disiplin? Sekarang mereka disiplin secara dari dalam mereka. Tapi apakah awal-awal mereka itu semua disiplin? Belum tentu kan. Nah, yang membuat disiplin adalah satu law enforcement. Ya, artinya ada eksternal yang membuat kita disiplin. Ya, misalnya contoh, ini kita kongko aja, ya. Bisa misalnya Anda minta tolong teman untuk melakukan itu. Jadi kasih tahu, nanti kalau ini gue tolong ingetin ya, gue harus keluar gini. Itu satu cara lah, ya. Tapi yang kedua adalah kita menyempatkan waktu untuk memahami tujuan dari trading itu sendiri sebenarnya apa. Saya kasih tahu, banyak orang tidak disiplin karena faktor melihat trading itu secara parsial. Ngerti nggak maksud saya? Itu maksudnya gimana tuh? Parsial? Dia hanya terpaku kepada posisi transaksi dia yang sekarang, bahwa dia punya keinginan untuk profit. Betul. Ya, sekarang bandingkan, bedakan. Kalau saya melihat trading tidak posisi ini. Saya melihat trading adalah saya sudah pikirkan, saya bulan ini saya total transaksi targetnya adalah 30 kali. Dari 30 kali itu saya menyiapkan ini. Nah, saya hanya nunggu ujung. Saya pengen tahu ujungnya hasilnya apa. Cara akumulasi berarti? Ya, jadi saya nggak melihat transaksi saya itu. Jadi kali ini kalau saya loss ya udah, saya nggak apa-apa. Karena belum mencapai target bulanan saya kan. Nah, itu kan bisa lebih, ya udah biarin aja. Target gue bukan di sini kok. Target gue adalah di sini. Betul. Akumulatif. Nah, mungkin itu bisa membantu. Oke, baik Pak Rio. Mungkin itu saja Pak diskusi kita hari ini. Terima kasih nih Pak Rio atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Ya,
Mungkin itu saja rekan trader penjelasan kita hari ini. Nah, perlu diingat nih bahwa pembahasan-pembahasan Pak Rio di sini mungkin bisa dijadikan pertimbangan gitu. Tapi perlu diingat bahwa keputusan investasi tetap berada pada diri trader itu sendiri. Sekian dari video kita, sampai jumpa pada video selanjutnya.